Program ini disponsori oleh Witacom Home of Photography and Videography. Menyediakan berbagai alat kamera dan jenisnya, aksesoris kamera, aksesoris video, drone, dan keperluan dokumentasi kamu. Beralamat Orion Mangga 2, Lantai 2, nomor 37 hingga 38, Jalan Mangga 2 Raya, Jakarta Pusat. Info lebih lanjut, hubungi nomor telepon 021 6019 355 atau 021 6230 2172. WhatsApp 0878 7051 6723 atau 0857 5863 3799. Kamu bisa juga follow Instagramnya di @witacom.id. Ciptakan momenmu bersama Witacom. And this is Cabin Adventure. Bersama Cabin Adventure, kita meluaskan perspektif adventure. Halo guys, kembali lagi bersama aku, Rahayu, di Cabin Adventure. Seperti biasa, Cabin Adventure akan menghadirkan artikel berseri edisi spesial nominasi puncak tertinggi Asia Tenggara. Kami hadirkan edisi spesial ini untuk menambah pengetahuan kita bersama dan tentunya untuk mengenalkan lekuk detail bumi tempat tinggal kehidupan bersama Cabin Adventure. Petualangan kamu akan dimulai. So, sebelumnya jangan lupa untuk follow dan share untuk pengetahuan kita bersama. Tidak ada yang mengetahui misteri apa yang tersembunyi di balik lebatnya hutan tropis pegunungan Dandalika di pojok utara Myanmar, sebuah puncak yang diduga tertinggi di Asia Tenggara. Menjulang gagah setinggi 5.881 meter di antara celah-celah pegunungan Dandalika yang terletak di perbatasan 3 negara, Tiongkok, India, dan Myanmar. Menarik dong? Ya, sejak era ekspedisi pendakian gunung tradisionalnya, penjelajah Inggris, Francis Kingdom Ward pada tahun 1937, sampai era ekspedisi pendakian gunung modernnya, National Geographic Society, kabut misteri seolah ingin tetap akrab menggelayuti. Sebuah puncak yang kontroversial dan menimbulkan perdebatan tentang ambisi manusia untuk mengenalkan alam semesta. Menyimpan kabut misteri dan karisma dari sebuah gelar puncak pegunungan misterius yang sulit dicapai, yaitu puncak Kakabo Razi. Well, perlu kamu tahu, suku-suku lokal di wilayah negara bagian Kachin dari negara Myanmar ini, wilayah sebelah utara negara bagian tersebut adalah misteri untuk dunia luar. Pegunungan Dandalika adalah batas alam yang kompleks, merentang ratusan kilometer dan menjadi tembok perbatasan alami Tiongkok, India, dan Myanmar. Pegunungan Dandalika menyimpan sebuah titik sentral dari misteri-misteri tersebut, yakni puncak Kakabo Razi. Setidaknya sampai tahun 1925, ketika survei dari negara Inggris mencoba memetakan Kakabo Razi dan mengukur ketinggian pada 5.088 meter. Kakabo Razi tidak hanya tinggi, tetapi juga besar, bergigi dan bersalju. Dan untuk menuju ke sana, apakah perlu waktu yang sangat singkat? Jelas tidak ya. Setidaknya kita butuh waktu 2 minggu untuk menuju ke Kakabo Razi dari kota Putao, kota terakhir di utara negara bagian Kachin. Setelah kota Putao adalah perdesaan-perdesaan kecil yang tersebar di antara lebatnya hutan tropis di kawasan utara Myanmar. Pengen tahu apa sih sebenarnya Kakabo Razi? Apakah dia seorang manusia atau apa? Kita akan bahas di sini. Well, Kakabo Razi atau dilafalkan Kakabo Razi adalah puncak tertinggi di Myanmar sekaligus di Asia Tenggara dengan ketinggian 5.881 meter. Di bawah pengelolaan Taman Nasional Kakabo Razi yang didirikan pada 10 November 1998.
ini terletak di perbatasan 3 negara, yakni Tiongkok, India, Myanmar untuk pegunungan Dandalika. Dan Kakaborazi adalah di koordinat 28 derajat, 19, 42, dan 97 derajat 32,8 yang masuk wilayah negara bagian Kachin, negara Myanmar. Kondisi hutan tropis lebat khas Asia Tenggara yang memeluk Kakaborazi didominasi oleh hutan hujan. Cemara berdaun lebar pada ketinggian 2.400 sampai 2.700 meter. Nah, setelah itu guys, ada hutan daun lebar dan semi gugur dan hutan salju pada ketinggian 3.400 sampai 4.600 meter dengan medan dingin dan berangin. Barulah pada ketinggian 4.600 sampai 5.300 meter sampai area puncak, salju permanen, glacier, dan es besar mendominasi. Di ketinggian yang terakhir inilah ekspedisi-ekspedisi pendakian dari para petualangan dunia terhalang dan seringkali menemui kegagalan. Katanya sih, ekspedisi mencapai puncak pegunungan misterius ini sulit banget dicapai. Well, rasa penasaran manusia terhadap alam semesta tidak akan pernah selesai ya. Petualangan dan penjelajah jatuh bangun, menjelajahi sudut-sudut alam semesta, sudut-sudut di bumi kita. Yang dimungkinkan masih ada secuil sudut di bumi yang belum kita jelajahi. Salah satunya ya ini tadi, Kakaborazi. Ternyata tercatat usaha pertama untuk mencapai dan mengukur ketinggian Kakaborazi yang pertama adalah di tahun 1925 oleh negara Inggris yang berhasil mencatat ketinggian 5.881 meter. For your information, Kakaborazi lainnya yang terdokumentasi antara lain Rusia 1986 itu ada di ketinggian 5.691 meter. Kemudian Amerika 1972 ada di ketinggian 5.750 meter. Kemudian ada GDAM V2 Aster 2011 dengan ketinggian 5.754 meter. Tidak selesai di sini saja, Francis Kingdom Ward, seorang penjelajah dan ahli botani dari Inggris, dalam bukunya Burma's Icy Mountains tahun 1937 menceritakan sebuah ekspedisinya mencapai Kakaborazi sendirian. Sendirian banget nih, tapi ya itulah tadi cerita dari Francis Kingdom. Walaupun dia sendirian, tapi kayaknya dia nggak jomblo seperti kita ya. But dia telah mencapai ketinggian 4.500 meter sebelum akhirnya mundur karena terhalang oleh tembok granit yang tak terdaki. Di luar kuasa saya, demikian Francis Kingdom Ward telah gagal mencapai puncak Kakaborazi. Apakah selesai petualangan kita? Tidak dong. Selain itu ada beberapa catatan dari para penjelajah di era modern dalam usahanya untuk mencapai Kakaborazi. Seperti pendakian yang dilakukan oleh tim ekspedisi Myanmar di tahun 2014 yang mencapai ketinggian 5.790 meter, atau pendakian yang dilakukan pendaki Jepang Takashi Ozaki yang melakukan pendakian Kakaborazi dari sisi utara pada 1996 tetapi tidak mengukur ketinggiannya. Atau ekspedisi dari Mark Janskin dan tim ekspedisinya dari Northwest National Geographic Society di tahun 2014 dengan terpaksa mundur setelah mencapai ketinggian 5.743 meter. Keseruan pendakian Mark Janskin dan tim ekspedisinya dalam usaha mencapai puncak Kakaborazi bisa kamu simak di link berikut ini ya. Sesungguhnya pun masih banyak usaha dan petualang serta penjelajah untuk mencapai puncak Kakaborazi yang menantang untuk dicapai. Well, walaupun menantang banget nih, tapi kayaknya kita juga bisa kalau misalnya kita usaha. Tidak ada orang yang berhasil mengukur ketinggian Kakaborazi, kata Upau Minyo, anggota Myanmar Hiking and Mountain Federation, seperti yang dikutip dari The Myanmar Times. Apakah negara kita pernah untuk mencapai puncak tertinggi di Asia Tenggara tersebut? Ternyata, Indonesia juga pernah ingin mengirimkan putra-putrinya ke Kakaborazi. Selain untuk prestise,
pendakian ini juga akan bisa membuktikan kebulatan tekad putra-putri bangsa. Walaupun bukan inisiasi dari pemerintah Republik Indonesia, tetapi ini merupakan inisiasi dari sebuah perusahaan produsen gear outdoor, yaitu Eiger. Walaupun sempat dibatalkan di tahun 2020, tetapi pendakian ini adalah sebuah kegiatan yang patut diapresiasi oleh semua pihak ya. Tentu saja, cita-cita mengibarkan sang Dwi Warna menjadi cita-cita mulia para pendaki gunung dan para petualang Indonesia. Pada intinya guys, Kakak Borazi pertama kali ditemukan dan ketinggiannya diukur oleh seorang surveyor India di tahun 1923. Pada tahun 1931, Kingdom Ward mencoba akses ke gunung dari sisi Burma. Dan pada tahun 1937, ia mencapai lembah Adung atas mencari kemungkinan rute pendakian. Pada bulan September 1996, Takashi Ozaki melakukan pendakian pertama ke Kakak Borazi. Dilanjutkan berdasarkan pengukuran ketinggian Kakak Borazi oleh ekspedisi-ekspedisi lainnya, sampai yang terakhir ekspedisi dari Mark Jenkins dan tim ekspedisinya dari North Face National Geographic Society pada 2014. Well, semua ekspedisi tersebut membuktikan bahwa Kakak Borazi adalah puncak gunung tertinggi Asia Tenggara. Tetapi pengukurannya belum menggunakan GPS ya. Itu sebabnya masih ada beberapa pihak yang mensaksikan gelar puncak tertinggi Asia Tenggara untuk Kakak Borazi. Dibutuhkan akurasi yang akurat dari metode pengukuran ketinggian gunung menggunakan GPS yang selaras dengan zaman. Gimana menurut kalian Kakak Borazi ini? Apakah kalian pengen menjadi salah satu pendaki yang bisa mencapai puncak tertinggi di Asia ini? So, diskusikan petualangan terkeren kamu di kolom komentar dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan inilah Kabin Adventure. Bersama Kabin Adventure, kita meluaskan perspektif adventure.